Nah, Kak, interupsi Kak. ya, ya Kak, Bang. maaf mau izin ke record Kak. Iya, Ini belum di record. barusan udah Bang. Lupa, maaf. Udah kok. Kasih Kak. Iya, terima kasih Bang. Oke, sorry ya tadi baru kelupaan. Nih, oke lanjut. Yang pertama kita udah dapetin balance-nya apa. Terus itu, oh iya, contoh balance lagi itu kayak pernah lihat biasanya meme gitu, ada tulisan nasi bakar Jawa Timur misalnya. Tapi tulisannya bakalan jadi kebaca itu ke bawah. Jadi nasi Jawa bakar Timur. Nah, itu yang bakal terjadi kalau misalnya si balance ini juga nggak kelihatan, apa nggak diterapkan. Terus yang kedua ada kesesuaian atau proximity. Nih dia. Kesesuaian itu digunakan untuk menyampaikan pesan pembuatnya agar diperhatikan itu nyambung. Jadi yang kita lihat itu ada flat design di sini, mata kita bakalan tertuju ke sini, 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 sini atau sini, kan bingung. Atau misalnya mata kita bakal menuju juga ke tengah dulu, ke atas, terus ke kanan atas, bawah kanan, dan bawah kiri. Itu bakal jadi PR buat mata kita. Karena desain sendiri adalah menyederhanakan biar mata si audiens itu nggak lelah gitu. Terus ini yang benar, tulisan yang benar itu dia pertama center. Center itu menyederhanakan banget cara kita melihat, kayak lebih ringan aja gitu bawahnya. Dari sini kita bisa lihat ada kelas online, itu besar itu sebagai judul. Terus tentangnya apa? Tentangnya flat design. Dan di sini juga pakai keseimbangan tadi, di mana dakwah visualnya ini dibuka oleh siapa dan kapan diadakannya. Itu bakal lebih mudah dibandingkan baca yang ini. Orang-orang bakal tahu acara ini, oh langsung dalam sekali tatap. Tapi kalau yang ini, mata manusia bakal yang ke atas dulu, ke bawah dulu, atau gimana gitu. Oke, tadi yang kesesuaian, kemudian lanjut ke kesejajaran atau alignment. Oke, kesejajaran ini biasa kita pakai di PDF ataupun Word, kalau misalnya kita bikin makalah segala macam. Itu otomatis kita udah bikin itu, tapi secara nggak sadar itu sebenarnya penerapan dan prinsip dari desain. Itu pengaturan letak suatu objek pada halaman desain sangat mempengaruhi pesan ataupun kenyamanan pengguna dalam melihat. Oke. Di sini juga gunain dari sifat font ya. Ada font yang Hibing ini bakal beda sama yang sampel. Nih, di saat judulnya ditaruh di center dan di bawah apa ya? Misalnya ini tema, ini judul. Ini bakalan lebih mudah dibandingin sama heading dan sampel. Mata kita bakal lebih mudah tertuju ke sini. Dan ini baru isinya. Kayak gini juga bisa sebenarnya. Tapi dari tulisan, secara tulisan bakalan seperti acak. Kayak gitu. Dan isi tulisan yang bagus itu gimana sih? Dia berbentuk piramida terbalik. Jadi dia bakal kecil ke bawah. Semakin dikit ke bawah. Kayak gini. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Itu bakal mata kita ngelihatnya kayak, ini bakal tulisannya banyak. Secara otomatis visualnya itu menipu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya isi tulisan itu makin kecil, makin ke bawah, makin dikit, jadi mata kita itu bakal kayak intuisinya, ini mah cuma dikit bacanya. Seperti itu. Terus lanjut ke konsisten.
Oh iya, yang tadi, yang ini, dalam suatu desain itu maksimalin memakai 3 font. Kenapa 3 font? Karena itu mengurangi sifat keramaian. Karena detail-detail yang nggak perlu, yang kecil-kecil, yang kayak gitu tuh, mending dibuang. Desain yang bagus tuh sebenarnya yang simple, warnanya menarik, dan tulisannya jelas. Otomatis secara informatif itu sampai. Itu tadi, maksimal 3 font, ke bawah piramida terbalik isinya. Lanjut ke konsisten. Suatu desain akan mudah dikenali dari warna, bentuk, jenis huruf, ataupun komponen lain untuk gunakan hal yang sama pada setiap desain untuk menjadi ciri khas. Oke, penggunaan desain dari Illustrator, Photoshop, dan juga Canva itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri, mulai dari warna, sampel elemen, ataupun penggunaan tools-nya yang bakal dipakai. Kalau Photoshop biasanya dia lebih ke vektor yang gradien. Kalau misalnya akhir-akhir ini, 2018 sampai sekarang ini, lagi booming-boomingnya itu flat design. Jadi, teman-teman bisa bedain itu kalau misalnya warnanya solid, terus itu nggak ada garis tepinya di suatu gambar ataupun gambar-gambar kecil ataupun elemen-elemen, itu biasanya dipakai Illustrator, Adobe Illustrator. Tapi kalau misalnya warnanya agak drop, tidak terlalu cerah, kemudian sampel-sampelnya itu rame, biasanya itu udah otomatis kelihatan kalau itu Canva. Itu yang membedakan. Kalau yang ini sendiri, e-booknya dibuat pakai Adobe Illustrator. Dia warnanya lebih solid, kayak lebih mencolok gitu. Nih, bisa dilihat di sini konsistensinya dalam suatu gambar, dalam suatu desain. Dia menunjukkan tulisan Dawa visual, tapi ini tuh kayak brandingan suatu komunitas. Nah, jadi di sini ada yang beda. Ini beda lagi pakai fontnya. Ini disebut disebut tidak konsisten dikarenakan berubah-ubah. Jadi kayak ciri khasnya itu bingung gitu loh. Hari ini udah ganti lagi, besok udah ganti lagi. Misalnya kalau dari penerapan kita, misalnya logo hitam, logo himpunan tambang, ada tulisannya himpunan tambang di sebelahnya, tapi itu fontnya diganti-ganti. Misalnya hari ini pakai serif, besoknya lagi pakai yang Latin, atau besoknya lagi ganti lagi yang lain. Seperti itu. Jadi menggambarkan suatu ciri khas. Nama yang terakhir dari prinsipnya itu ada kontras. Kontras itu apa? Jadi kontras itu adalah penggunaan komponen yang berbeda akan memudahkan pengguna memahami pesan dari hasil karya desain yang kita buat. Jadi komponen itu gunanya buat bedain warna elemen-elemen secara terang. Jadi kayak nggak wagu melihat warnanya tuh kayak ragu saking kontrasnya. Ini sampai ini daunnya, terus ada latarnya lagi, mata kita bakalan PR banget buat ngelihatnya. Jadi, oh ini ungu muda ini apa, ungu yang satunya lagi apa, sedangkan warna kan ada banyak-banyak, dan itu secara tertera paling kayak merah, kita taunya merah, ada merah muda, merah marun, merah apa lagi. Lebih sulit dilihat. Sedangkan kalau gambarnya satunya, bisa teman-teman lihat di sini, oh yang hijau daun, yang putih latar, yang biru tua dan biru muda kursi, seperti itu. Kesesuaiannya masuk juga. Secara warna, dia bakalan lebih visualnya lebih menarik. Sedangkan yang ini, dia lebih dop. Bisa dibedain sama teman-teman di sini, warnanya lebih dop. Jadi kayak lebih gelap. Seperti itu. Ini juga. Oke.
Oke, untuk materi awal, fundamentalnya, bakal Galuh rinciin lagi. Yang pertama, itu tadi ada balance, keseimbangan, kemudian kesesuaian atau proximity, terus lanjut ke sejajaran, penggunaan font, terus itu alignment-nya, rata kiri, rata kanan, terus itu center, ataupun mau yang justif, terus itu konsisten, agar menggambarkan suatu ciri khas, dan juga kontras. Oke. Kita bakal lanjut ke handbook materi. Handbook materi ini bakal ngebahas penerapan. Oke. Bismillah. Nih, ada proses pembuatan desain yang biasa dipakai. Itu ada pembuatan desain pertama, perbanyak referensi. Apa gunanya referensi? Referensi sendiri berguna untuk memperbanyak referensi desain kita biar nggak bingung. Referensi di sini bisa kita ambil dalam bentuk komposisi dan layout, bentuk desainnya itu gimana berarti. Nah, ada juga referensi yang kita cari buat ngisi warna, biar kita nggak bingung pakai warnanya apa. Terus, tadi yang udah kita ambil, pahami fundamental. Fundamentalnya ini harus kita terapin biar desain kita itu bisa memberikan informasi itu secara jelas dan ringkas. Terus itu lanjut ke membuat sketsa. Sketsanya itu bisa kita kumpul-kumpulin dari referensi tadi, karena emang sebenarnya desain ataupun karya seni itu nggak ada yang original kan, semuanya itu hasil-hasil dari pembuatan-pembuatan yang terus-terusan diulang, tapi terus diperbaiki, terus dikasih tambahan-tambahan kayak gitu. Jadi ada ada prinsip juga kalau untuk desain itu amati, tiru, kembangkan. Jadi kita amati desain-desainnya gimana, kita tiru juga bisa, tapi kita harus mengembangkan. Jadi kita nggak bakal cuman kopas doang gitu. Karena kalau misalnya kopas doang, kita bakal dicap jadi plagiat. Oke, lanjut. Kemudian menentukan warna. Nah, menentukan warna ini nanti bakal dilanjutin di bawah. Apa aja, gimana cara nyari warna. Kemudian menentukan style. Style ada banyak banget ya. Teman-teman di sini bisa lihat. Ini udah Galuh sharing semuanya. Ada style yang flat design, ada yang juga kayak gini, ini kayak Fronion. Kalau teman-teman dengerin podcastnya Fronion, itu bakal kelihatan warna-warnanya ngejreng biasanya, seperti itu. Warna-warnanya ngejreng kayak model-model retro, tapi dikasih highlight yang kenceng, jadi dia kayak neon, warna-warna neon. Terus style-nya udah, terus memahami jenis font. Jenis font sendiri itu kayak gini nih. Ini bakal beda sama font yang tulisan kayak Lato atau default atau serif biasa gitu. Itu kan tulisannya yang bakal biasa aja, nggak pakai ada detail-detail kecil ujung-ujung ini. Biasanya font yang kayak gini disatuin sama font yang Latin. Karena dia sifatnya kayak klasik gitu. Karena font sendiri itu ada penggunaannya beda-beda banget. Tiap font itu ada sifat kayak manusia gitu deh, kalau misalnya dipahamin. Di draft yang sebelumnya juga Galuh udah masukin ya semuanya. Oke, sebentar. Nih, ini ada recommend channel fundamental. Di sini ngebahas
dari warna, color-nya gimana-gimana, sampai ke jenis-jenis font. Font itu ada sifatnya masing-masing. Semuanya lengkap di sini, teman-teman. Kalau kalian mau baca. Lanjut, kita bedah poster. Oke, bedah poster di sini, kenapa gak lu tunjukin satu poster yang kelihatannya tuh kayak gini, sama ada poster yang kayak gini, apakah berbeda sama poster yang seperti ini? Secara mata. Saat mata kita melihat, otomatis kayak sadar secara nggak sadar nggak? Kayak sadar ataupun tidak gitu, pasti bakalan lebih tertarik sama desain yang seperti ini, ya kan? Yang simple, warnanya cukup menarik, bersih lah kalau dilihat. Jadi kayak ada ruang nafas. Nih, jadi ini ada ruang nafas. Ada ruang nafas di mana mata kita bisa melihat itu bakal fokus ke sini. Kemudian langsung ke sini, turun ke bawah, baca sampai akhir, baru ke sini. Atau bisa juga mata kita ke sini, sini, lalu ke bawah. Itu disebut dengan ruang nafas, di mana penggambaran di sini yang menjadi objek buat penghias itu tidak terlalu mendominasi buat sama informasinya. Jadi informasinya itu nggak kalah jelas sama si gambar-gambar cuman yang penghiasnya doang gitu. Gini, sini juga ada top up dari Tokopoi misalnya, langsung masuk ke dia jualan apa aja, teman-teman bisa lihat di sini dia jualan apa aja, sama pembayarannya gimana, baru deh ordernya kemana. Jadi lebih ringkas, padat, dan jelas. Sedangkan kalau misalnya kita naik ke poster yang awal lalu liatin tadi, oke, bisa dilihat kan ya, serame ini dengan latar yang ada Garuda lagi, tapi nggak di center ya, jadi kayak dia ke kanan gitu. Garudanya ke kanan, terus ada hujan-hujan meteor, ditambah lagi dengan latar yang berbintang-bintang, bisa dilihat betapa bedanya kalau misalkan kita menerapkan prinsip desain. Oke, kita bahas dari komposisi. Komposisi di sini kita bisa bedain. Biasanya kayak batas dari sini ke sini, itu bakal sejajar ke bawah sampai akhir. Tapi dari sini ke sini juga udah beda gitu. Itu misalnya kalau misalnya prinsip dari komposisi balance keseimbangan tadi itu sama layout tidak diterapkan. Untuk informasi jelas, tapi secara visual sepertinya kayak kurang menarik gitu kan. Ini cuma contoh, tidak sebagai pelajaran tidak menjatuhkan atau gimana. Untuk dari font udah beda-beda kan ya? Font udah beda-beda banget. Nah, ini biasanya jadi PR buat kita. Kalau misalnya kita fontnya pakai yang dia secara otomatis jadi caps lock, jadi besar semua hurufnya, itu bakal jadi PR buat ini lebih baik dikecilin, jadi pakai atau jadi caps lock semua. Itu bakal lebih baik kayak gitu dibandingin sama udah caps lock tapi ukurannya berbeda-beda kayak gini. Karena dia masih belum matiin off-in si caps lock-nya tadi. Buat ini dia pakai 4 font, 4 jenis font. 5 malah. 1 di sini, ada di judul Klub Informasi Beasiswa. 2 di One Step Closer-nya, kita bisa bedain sama yang 8 November di bawah. 8 November ini, itu satu font sama yang penghargaan. Kalau teman-teman biasa desain, kayak walaupun cuman dalam satu jenis keluarga font ya,
ini satu jenis keluarga font, dia sama, tapi secara detail dia beda. Dia beda satu mana ya ngomongnya, satu keturunan tapi beda kepala keluarga. Jadi font juga punya keluarga seperti itu. Itu udah bisa bedain ini satu, ini dua, ini tiga. Terus kita masuk lagi ke Ahyarudin. Ini udah beda lagi kayaknya. Dari Y-nya udah beda. Itu bakal bisa dibedain kayak gitu. Terus sama Agribisnis Universitas Lampung. Ini udah beda lagi. Ini udah 5. Seperti itu. Yang Agribisnis Universitas Lampung ini sama dengan yang bawah, yang Paloas, Klub IB Lampung, sama yang Febria ini. Yang nomor pendaftarannya nomor CP-nya ya. Gitu. Jadi dia udah pakai 5 font. Oke, sedangkan penerapannya tadi maksimal 3 font. Kenapa? Biar simple. Intinya itu biar simple dan mata itu nggak perlu kayak, ini udah beda lagi. Menerapkan ciri khas tadi. Terus sama yang ini. Ini kenapa nggak lu jadiin contoh buat dibedah desainnya? Karena hal-hal detail kecil yang nggak perlu banget itu, lebih baik nggak usah dimasukin. Karena desain itu nggak perlu penuh. Karena mata kita juga perlu dengan ruang nafas dari fokus dari judul ke fokus isi, misalnya tema, terus fokus ini tujuannya ngasih tahu apa tentang ini kan poster ini contohnya, dia ada lomba. Sedangkan yang ini bisa teman-teman lihat, ini ada NG elemen-elemen terjun payung kan misalnya, ini 2 di sini. Terus tambah lagi belakangnya ada latar warnanya rame lagi kan, kuning, putih, campuran gradien gitu. Terus yang ngasih tahu siapa? Ada BEM Piku M. Nah, di sini bisa dilihat logonya dia gepengin. Jadi dia nggak berbentuk bulat banget, dia agak lebih oval, lebar kanan kiri. Itu bakal bisa dilihat ya, kalau misalnya kita lebih detail gitu ngelihatnya. Ini kan gambar itu gambar dan tulisan, font itu jangan digepeng-gepengin. Katanya bakal terjadi, dia bakal kayak kelihatan aneh, kayak maksa gitu jatuhnya. Nih, di sini ada VQM Sport Competition. Dari baca aja, karena dia rame, hitam, kemudian ada elemen-elemen lain, itu bakal kayak, ini apa sih tulisannya gitu. Kita bakal mikir, otomatis mata kita bakal mikir. Tapi kalau misalnya kita pakai yang font yang simple, latar yang simple, itu bakal lebih mudah secara informatif kebaca. Terus di sini ada tulisan temanya dengan latarnya juga. Kemudian ada national competition-nya. Berarti ini ngasih tahu kompetisinya nasional. Dari 3 ini aja fontnya udah beda kan. Udah 3. Terus khusus mahasiswa ini udah 4. Terus ada lagi prize pool ini udah beda font lagi 5. Ada jutaan rupiah. Dilihat lagi nih. Ada di tiap-tiap ujung rupiah. Ada tulisannya di ujung-ujungnya itu udah beda lagi kan. Ini udah 6. Terus itu tulisan yang khusus mahasiswa ini kemungkinan sama yang BEM Fikum sama live YouTube. Ini sama. Nih, ini yang terjadi kalau misalnya kita masukin font. Kan font itu ada yang bentuknya kurus tinggi, ada yang gepeng lebar gitu misalnya. Itu harus kita sesuaikan juga dengan wadah layout dari komposisi yang ada. Jadi biar nggak tulisannya kelebaran tapi kita gepengin. Secara otomatis ini bakal kayak kabur kan. Iya kalau misalnya kita bagikan posternya itu secara
HD, kualitasnya bagus. Tapi kalau misalnya udah kesebar kan dia bakalan dikompres-kompres ya sama WhatsApp misalnya atau Line. Semakin dikompres kan semakin buram. Nanti percuma jadinya jatuh kita bikin susah-susah, tapi informasinya nggak dapat. Seperti itu. Nih, baca yang merah ya. Pendaftaran ML dan PUBG. Itu 29 Oktober sampai 27 November 2020. Ini kan agak PR gitu bacanya. Mata kita jadi kayak krip-krip. Kalau desain sendiri, yang dibutuhin si pengguna, si audiens itu jangan sampai mata kita kriap-kriap melihat harus fokus banget gitu. Karena itu bakal bikin capek. Oke. Ini buat beda posternya. Bisa dilihat kan ya. Chicken dinner-nya ini kayaknya bisa dikecilin. Kalau misalnya dia mau lebih rapi. 3 ini bisa center di tengah, udah pas sebenarnya tempatnya. Tapi bisa ukuran dikecilin biar nggak perlu digepengin kayak gini. Terus itu ini price pool-nya jutaan rupiah, bla bla bla, bisa dibikin rapi lagi sama yang bawahnya. Terus yang media partner sama si sponsorship-nya. Sponsor ya ini maksudnya ya. Itu bisa dibuat lebih rapi di bawah kan. Jadi kan nggak ngabisin tempat banget ya. Ini ada yang krim ini. Ini udah ngabisin tempat. Seharusnya yang atas kan lebih bisa turun ke bawah lagi dikit. Gitu. Terus udah latarnya juga udah rame banget ya. Ini kayak alien-alien ini, monster ini kan bisa diatasin lagi misalnya di sini. Terus agak dikecilin lagi biar orang juga tahu oh ini tentang game gitu. Terus dari latarnya juga udah rame. Terus di belakang sini, di belakang registrasi itu secara nggak sadar latarnya dia pakai ada tulisan juga kan BEM FIK UM. Kalau misalnya ini nggak ada tulisan di depannya, gitu. Jadi paham lah ya. Semoga buat kenapa penerapan prinsip itu perlu. Karena desain sendiri bukan cuma yang tempel, nyari gambar, tempel, tulis informasi. Enggak. Tapi juga ada penerapan bentuk-bentukannya gimana, biar mudah terbaca, biar menarik, dan juga informatifnya meluas. Oke, nih ada contoh 2 yang rame, tapi bakalan lebih enak bacanya. Kalau Galuh sendiri bakal milih yang kiri. Walaupun dia rame di bagian bingkai frame-nya, tapi untuk tulisan dia jelas. Tuh. Ini walaupun nggak terlalu ini, dia bakal jelas siapa yang buka acara, terus itu ke bawah tentang apa, langsung kan center di sini. Itu tuh acara seminar nasional. Ada lomba pasaran juga, ada lomba sosiologi. Judulnya di awal, dan informasi di bawah itu bakal ketarik sama judulnya, kalau orang udah tertarik lihat judulnya itu. Terus di sini ada pembicaranya siapa aja, blank sampai alur pendaftaran. Seperti itu. Sedangkan yang kanan, yang warnanya banyak ini, warnanya udah soft semua, tapi jenis font yang digunakan tipis. Ini ada seminar psikologi, esai, poster, dan education. Nih, lihat di sini ada temanya toxic parenting dan self-healing. Itu sulit dibaca. Kenapa? Karena dia menggunakan Latin yang tidak seberapa jelas. Karena huruf Latin bersambung juga yang bisa diterapkan di poster itu harus dipilah-pilah juga, nggak semuanya bisa dimasuk-masukin aja. Karena kan kita mau ngasih informasi ya, bukan cuma sekedar
esensial dari keindahannya doang. Gitu. Ini dia menggunakan maksimal 3 font. Jadi nggak seberapa rame banget kayak yang tadi ya. Tapi mungkin warnanya. Misalkan kalau misalnya kita mau pakai warna yang cerah di depan, latarnya kita gelapin. Kenapa? Karena biar mata kita langsung tertuju ke si judulnya ini. Ada gelap terang, ada kontras tadi. Kontras itu yang bergunakan. Ini kan ada ungu muda, terus ada biru-birunya kan kayak ada rancu gitu. Oke, terus lanjut. Ini ada alur-alurnya segala macam, itu jelas. Nah, di sini ada lagi yang latarnya kayak cuman satu latar gitu, nggak pakai elemen-elemen lain yang sebelah kiri ini, yang ada yang ada gambar mikrofon, dibandingkan dengan yang benar-benar simple tapi langsung ngena ke informasi. Tapi secara visual juga dia menarik, dia gaya retro gitu, yang ini, yang kanan One Night Only. Itu gaya retro, yang sebelah kiri ini, walaupun latarnya dia tidak ada elemen-elemen, tapi dia bakal kelihatan rame, karena dia ada tekstur. Ini kayak tekstur cat kayu gitu. Dinding apa ya? Cat kayu lah. Terus itu ada tulisan yang dia pakai neon-neon teks cup. Tapi agak kelihatan rancu, mata kita bakal kayak ada bayang-bayang gitu, dikarenakan warna latar yang belakang itu gitu. Terus nih, ini yang terjadi kalau misalnya kita tidak memikirkan sifat font tadi dengan latar yang kita pilih. Karena tulisannya font ini tipis, ini biasanya keluarga sans serif atau gimana gitu. Dia jadi kayak simple buat caps lock, tapi dia bakal kelihatan tipis di sini. Ini bakal lebih baik kalau misalnya tulisannya pakai yang bold, jadi yang tebal. Dia bakal lebih terlihat. Sampai yang bawah-bawah ini kan kecil banget ya. Udah guidebook-nya nih sama pendaftarannya. Udah emang HTTP-nya banyak, link-nya banyak, terus itu dia tulisannya kecil. Itu bakal mata kita krip-krip bacanya. Nah, ini dia. Ini yang udah dibahas tadi. Poster yang ideal. Bisa dibedain kan? Mata kita enaknya melihat yang mana. Walaupun ini tulisannya tulisannya lebih lebih kayak santuy, nggak yang formal banget gitu, nggak yang formal banget kayak gini, tapi tetap jelas informasi yang didapat tuh jelas, dikarenakan ada ruang nafas tadi, dia center ini ngebagi 2 ya, walaupun kasat mata nggak ada garisnya, ukuran 1/1 ini dibagi 2 gitu, bagi 2, dan ini kiri ini untuk langkah-langkahnya, terus yang kanan ini untuk jenis-jenis donasinya. Terus gambarnya juga tidak mendominasi. Jadinya kayak pas langsung ke info. Gitu. Terus ini juga. Ini biasa dipakai dengan pakai Illustrator ya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang kayak gini nih, bentukannya Illustrator pembuatannya. Kalau yang kayak gini biasanya dia Photoshop. Ini Photoshop nih. Secara kasat mata bisa dilihat bedanya. Ini yang lebih bold, warnanya kayak lebih ngejreng yang nanam lah di mata, istilahnya gitu. Ini ada acaranya apa, judulnya langsung ke bawah-bawah, walaupun pakai satu font, tapi acaranya jelas dan ini dikasih ruang nafas. Habis judul yang besar, centerin dia acara gambar cam, jadi walaupun orang dari jauh nggak kelihatan tulisannya, tapi udah ngeliat gambar ini,
oh ngecamp gitu. Ada gambarnya si tenda sama peralatan camping ya gitu. Itu yang dimaksud dengan poster yang informatif. Terus lanjut ke sini ada juga dia pakai tiga font. Oh iya, selain tadi jangan pakai 3 font lebih, kita juga nggak disarankan buat pakai font Latin yang bersambung gini dijadikan caps lock. Karena font-font yang Latin kayak gini, yang bersambung emang dikhususkan itu buat tulisan dari caps lock ke kecil. Jadi tulisannya yang kayak gini, bukan yang buat caps lock semua. Kalau yang caps lock semua, dia bakalan tiap huruf itu ada jedanya dan ada perintilan kecil yang kayak detail-detail kecil gitu deh jadinya. Itu bakalan kelihatan kayak maksa dan rame. Gitu. Nah, kalau yang kiri ini bisa kita lihat ini lebih ke poster ilustrasi, nggak ke desain banget. Kalau kita memakai yang poster-poster yang ilustrasi ada gambar-gambarnya banyak juga, kalau misalnya menerapkan prinsip desain, itu bakal jelas juga. Ini ada New Scientist judulnya, blank sini tentang apa-apa aja. Terus ini, The Hologram Desktop. Ini judul buku. Jadi dia tentang bahas New Scientist. Terus yang di kanan, lihat warnanya menarik kan? Warnanya menarik, terus itu langsung ke judulnya, ada bingo dari Hollywood Cinema, tuh siapa yang ngadain, ada Risi After, Dark Present. Ini kalau bacanya dari center judul ke atas. Bingo itu apa, terus itu ternyata Hollywood Cinema, terus yang ngadain siapa. Itu gerak mata kita. Kalau misalnya kita nggak ngeliat dari atas ke bawah juga, karena dari atasnya kecil, terus yang ke bawah besar. Jadi bakal ngambil senternya dulu. Secara nggak sadar kan, otomatis mata kita juga. Terus itu baru deh Friday Januarinya. Ini ada jadwalnya, terus ke bawah. Dia ada ruang nafas, jadi dibuat simple gini, biar orang langsung tertuju sama tulisan-tulisan. Dan juga biasanya kalau di poster yang jadi dominan itu untuk tanggal jadwal, tempat, sama judul. Itu yang bakal jadi dominan dipikirkan oleh desainnya. Di sini ada infografis. Ini buat sekedar teman-teman bisa bedain aja antara poster. Ini poster menunjukkan suatu informasi ya, sama juga, tapi lebih ke acara ataupun buku seperti itu. Tapi kalau infografis, dia kayak rangkuman tapi secara desain. Nih, bisa lihat kan, simple. Paling yang beda itu dari judul. Judul biasanya dipakai font yang lebih menarik. Tapi daftar isi biasanya ya sama. Pakai rombongan default serif gitu. Yang lebih, atau lato, yang lebih simple dan mudah dibaca. Nggak perlu yang lebar-lebar banget ngabisin banyak tempat. Terus di sini, nih, ada kan judulnya lagi, gambarnya juga tidak terlalu mendominasi, buat nunjukin aja kalau ini tanpa ngelihat juga, oh Indonesia, kan di sini ada raksasa RI. Kalau orang nggak tahu RI juga langsung ngelihat katanya ada Indonesia. Terus ada tulisan yang nggak terlalu mendominasi, pengertian dari judulnya ini doang, pembawaan judul, kayak kalimat terusannya doang, sama ini ada judul-judul kecil, dia bakalan dipakai font yang lebih tebal, yang lebih bold dibandingin sama isi dari judul itu.
Itu yang buat bedain, biar mata kita langsung tertuju ke judul-judul. Oke, lanjut. Di sini ada ilustrasi. Kenapa ilustrasi beda sama desain grafis? Nih, yang kanan ini desain, yang kanan yang biru-biru, Urban Gateway, sama yang kiri, yang di June ini dia ilustrasi. Biasanya ilustrasi kan lebih ke tools-nya pakai brush ya. Sedangkan ini dia pakai shape tool atau dia bentuk-bentukan gitu. Dia bentuk yang ada bulat, dia gambarnya lebih terbentuknya itu nggak sesuai mau-mau kita deh. Kalau misalnya ilustrasi, dia bakal kelihatan kayak benar-benar gambar gitu. Yang nggak grafis banget, yang nggak terbentuknya itu harus bulat-bulat banget gitu. Jadi nggak gitu deh bedanya. Terus di sini juga, nih, ini ada yang grafis lagi, bisa bedain sama yang ilustrasi. Seperti itu. Yang grafis tuh biasanya warnanya dia gradient. Ataupun dia yang bold kayak gini, tapi tua muda gitu. Sedangkan yang ilustrasi, dia bisa kelihatan banget deh kalau itu dari gambaran tangan. Karena ilustrasi sendiri itu punya IP. IP itu kayak Doraemon, Naruto gitu. IP itu jadi karakter suatu milik dari si ilustratornya. Dan itu nggak dipunya oleh desain grafis. Oleh grafis kenapa? Kalau desain grafis emang bentukan semua orang bisa bentuk kan biasanya ada Illustrator sama Photoshop itu ada bentukannya sendiri udah jadi misalnya. Kalau ilustrasi itu benar-benar dari kertas nol harus digambar itu sekedar buat beda. Nah, lanjut nih buat milih-milih warna. Kan biasanya bakal bingung ya warnanya apa aja, bakal pakai warna apa gitu. Jadi color palette ini banyak banget. Teman-teman bisa cari di Pinterest, di Behance, segala macam. Cari aja di Google color palette, nanti bakal muncul banyak kayak gini. Atau kalau misalnya punya foto-foto bagus, bisa masukin ke Photoshop, Illustrator, ataupun Digital Pen gitu. Masukin aja dia kayak sejenis ini loh, apa pendeteksi warna yang di Instagram kan ada ya. Nah, itu juga itu ada juga di Photoshop. Emang Instagram dari situ sih. Bakal warnanya biar yang senada itu apa aja. Jadi nggak perlu mikir-mikir banget. Karena kalau misalnya mikir banget terus warna nggak sesuai itu nggak bakalan bagus juga mau gambarnya sebagus apapun. Yang ini ada warna yang gradient, itu yang biasa dipakai ke Photoshop, Illustrator gitu. Kalau ilustrasi agak jarang sih yang gradient soft gitu. Ini ada color meme-nya, challenge. Itu banyak. Di Google bisa dicari. Tadi yang udah Galuh jelasin, maksimal 3 jenis font. Di Canva sendiri, teman-teman saat buka Canva, itu besok kita bakal lihat dari elemen-elemennya sendiri itu udah otomatis maksimal 3 jenis font itu. Kadang nggak sadar kan ya, kayak ini ya font aja gitu. Dari sini nih, dari yang semoga semua impianmu tercapai dan sehat selalu. Apakah beda sama yang sertifikat ini dipersembahkan untuk? Itu udah beda font. Gitu. Di sini ada Cynthia, Dianita Lai, Lie, terus Thomas Miller. Itu udah beda kan, walaupun dia bentukannya yang kayak klasi, rombongan serif. Itu udah beda, dan dia memakai ini dua font, yang sertifikat Thomas ini, terus yang Cynthia ini 3 font. Itu udah tertera secara nggak sadar, karena Canva juga kan aplikasi desain gitu. Kadang yang emang bikin desain kita rame ya, karena
kita sendiri yang pengen nambah-nambahin. Kadang juga sampai, oh ya, kekurangannya Canva itu dia nggak bisa masukin font, karena kan font bisa bisa di download font bisa di download tulisannya, tapi si Canva tidak bisa masukin downloadan font itu ke Canva-nya, jadi harus pakai font yang tertera yang Canva punya aja. Dan ini ada cheat buat pakai font. Ini bisa kita terapin. Ini ada dua jenis font tiap ininya. Biasanya yang simple Lembriani regular ini dipakai dengan yang dia tegak bersambung biar lebih menarik. Terus yang bebas new itu karena dia udah simple ya, dipakai dengan yang lucu, lebih cutie, di bawahnya Jason Wonder kayak gitu. Penerapannya kayak gitu-gitu doang sih palingan buat font. Pintar-pintar kita. Ini ada font sheet lagi, Galuh masukin buat referensi teman-teman kalau misalnya mau belajar desain ataupun ada broker desain gitu. Jadi bisa lebih banyak belajar. Di sini ada namanya nih. Ini ada positif, namanya tulisan positif ini namanya Amsterdam Flour. Terus yang bawah ini ada bakery. Itu di Canva ada semua. Teman-teman bisa cari aja, ketik aja bakery misalnya. Besok kita bakal belajar itu, bakal nerapin. Oke, kita lanjut ke brand design. Jadi desain itu secara garis besar dibagi jadi 4 ya sebenarnya. Ada desain grafis, desain produk, desain interior, sama desain busana. Nah, yang ini itu tentang desain produk. Ya, biasanya, kenapa desain branding desain itu memakai foto, kayak gini kan foto makanan, foto baju, gitu-gitu. Karena kita jual baju, yang mau kita makan, makanan, yang menggugah selera kita itu ya makanan, bukan gambar makanan. Seperti itu. Makanya dia memfoto produknya dan didesain, bukan membuat gambar produknya lalu dijual, bukan. Ini ada dari McD ya. Di sini ada one day special 29 Februari. Itu gambar terteranya. Simple kan? Simple banget. Simple dan langsung tahu harga, kapan, dan acaranya apa. Nah, seperti itulah penerapannya. Ini cuma pakai satu font ya, nggak ada beda. Monday Special sampai ke bawah. Oh enggak, 2 font, sorry. Monday Special, ini cuman font ini doang dipakai, sama yang bawahnya, tanggal-tanggal sama rupiahnya, nama harga, itu pakai font yang lain. Itu pakai 2 font. Terus lanjut ke, nih, The Premium Selection dari Burger King. Kenapa di foto makanan ya tadi, buat kita menggugah selera, langsung deh. Ada yang sadar nggak di sini kenapa ada ruang cukup antara 29 Feb ke gambar sama one day specialnya. Jadi tulisan-tulisan itu kita pakai di ruang-ruang nafas tadi, ruang-ruang yang simple, tidak banyak elemen dan sebagainya. Buat apa? Biar orang-orang fokus dalam membaca si tulisan itu, biar mudah juga. Jadi nggak sulit gitu. Ini Burger King dari logonya. Logo biasanya di atas ya. Kalau logo urutannya dari instansi terbesar, kemudian baru makin ke kanan makin kecil. Seperti itu. Itu urutan yang biasa kita pakai buat logo. Jangan dibalik. Misalnya hitam duluan baru win gitu. Jangan. Biasanya harus win dulu baru hitam. Terus di sini juga nih
Ini juga kan pakai ruang kosong. Walaupun gambarnya besar, tapi dia tidak terlalu mendominasi sampai habis gitu. Di sini juga ada balance nih. Ada balance dari warna yang hijau tua banget, jadi latar besar, hijau muda, dan hijau pupus. Hijau yang lebih muda lagi sebagai latar bawah. Hijau muda yang ini nih, sebagai pemanis dan apa ya, dan masih tahu kontras dan balance. Ini Milo, kalau misalnya kita pakai Canva ataupun desain yang lain, Milo ini ada di center tengah. Secara nggak sadar, mata kita bakal membelah ini. Milo ini ada di sisi kanan dan kiri. Ini ada 2 Milo, sisi kanan dan kiri, buy one, free one. Ini juga kebelah, dari tulisan free ini udah titik tengah. Seperti itu. Terus ini deh, ada tulisan-tulisan bawahnya, ada tulisan halal, segala macam logo-logonya yang ini. Ini juga MACD, sama penerapannya. Itu dia. Jadi, secara fundamental juga semuanya memakai prinsip-prinsip itu. Nggak perlu yang rame-rame banget. Karena emang yang desain-desain yang classy juga lebih berkelas, semakin simple dan menarik warna. Jadi kuncinya itu di warna, penggunaan font, sama peletakan. Seperti ini. Sama ya? Bisa teman-teman lihat, ini foto produknya. Ini bahkan nggak pakai desain ya. Jadi dia namanya desain poster, kalau gini. Desain poster foto. Dia menggunakan foto itu. Bisa juga diterapin ke typography yang biasa Galuh buat ya. Atau teman-teman kalau masih ingat berapa hari menuju Ramadan dulu, hitam juga ada, itu pakai typography, tapi prinsipnya prinsip desain. Jadi sama, walaupun dia pakai latarnya foto, tetap aja. Oke, sebagai finishing nih, finishing dari desain itu retouching sama recolor. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang aneh, kemungkinan itu ada yang error di balance tadi sama kontras. Kontrasnya ini ke recolor. Kalau misalnya kontrasnya nggak dapet nih, ya udah diganti aja warnanya, dicari warna yang bagus. Kalau misalnya masih brown out, masih kayak bingung banget gitu, teman-teman bisa cari tadi color palette-nya, diganti color palette-nya gitu. Prinsip desain, ini finishing design nih. Ini kan sebagai judul ya, dari hal kecil kayak gini aja. Bisa dibayangin kalau misalnya finishing desainnya ini di caps lock semua. Judul besar, di caps lock, ini bakal kayak tulisannya banyak perintilan kecil-kecil di ujung bawah, ujung atas. Itu bakal lebih aneh sih. Gitu. Retouching sama recolor. Terus, buat fontnya udah. Fontnya teman-teman bisa belajar ya. Jenis-jenis keluarga font itu apa aja. Biar lebih mudah artinya gimana. Ini di sini. Nih, ada yang color. Terus yang ini ada rekomen buat belajar Photoshop, yang ini ada yang Illustrator. Oke, terus di sini Galuh kasih juga e-book buat yang Photoshop. Walaupun kita besok fokusnya ke Canva, tapi bisa belajar sendiri. Sama satu lagi nanti Galuh masukin yang itu. Yang Frontier. Sama ini yang bakal besok kita belajar buat. Cara pembuatan ini, Good Mining Practice ini, dari simple
latar yang kita punya, beberapa elemen pohon-pohonan dedaunan ini dari Canva, sama si batu-batu ini dari Canva, dump truck yang kita nyari, good mining practice, dari font-fontnya ini pakai Canva, ini juga yang kotak-kotak oval, ini dari Canva, seperti itu. Ini memakai 3 font, teman-teman bisa udah bedain, good mining practice-nya itu sama, for better future-nya itu pakai Moonlight, terus yang bawah ini pakai Lato, pakai font Lato. Karena dia lebih simpel buat tulisan isi. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita bakal buka sedikit ya Canva-nya. Canva. Jadi Canva itu udah bisa login di HP sama di web PC. Di web laptop, diusahakan pakai satu email yang sama, biar hasil karya yang didesain itu ada semua, mau di laptop ataupun di HP. Jadi kita bakal lebih mudah bawa kemana aja. Nih. Sini. Ini ya, bekas-bekasnya sama. Nih bisa teman-teman misalnya kalau contohin ya, buat ngasih tahu elemennya. Oh iya, pixel itu digedein. Kenapa? Ukurannya digedein biar kualitasnya juga besar. Karena semakin kecil ukuran dia semakin kecil juga dari kualitasnya. Ini cuman contoh aja ya. Kita pakai perbandingan 1:1. Jadi 3000 kali 3000. Terus di sini teman-teman bisa lihat Canva punya apa aja. Itu ada foto, kita bisa masukin foto-foto, banyak foto yang dari laptop maupun dari HP, itu bakal join juga ke foto di bagian Canva ini, sama elemen. Nih, elemen-elemen ini yang membuat Canva lebih simple. Paling kekurangannya di warna sih. Canva warnanya lebih drop, agak sayu kalau bisa dilihat tuh, nggak yang ngejreng banget gitu. Jadi dia warnanya lebih soft. Kalau misalnya prinsip desainnya udah dapat, tinggal belajar warnanya aja deh. Warnanya bisa kita buat lebih menarik walaupun kita pakai Canva. Jadi nggak bakal kelihatan banget gitu kalau misalnya kita buat pakai Canva. Ini shape-shape bentuknya sama. Di sini ada teks. Teman-teman bisa masukin teks. Canva ini gratis, tapi ada yang premium juga. Nggak perlu pakai yang premium. Ada yang gratis ada. Di sini ada latar-latar gitu. Kalau latar biasanya dari langsung ilustrasi sih. Ini ada template. Iya. Oke. Terus di sini ada bisa kita pindahin jadi apa aja. Sama misalnya kita masukin elemen, cuma sekedar contoh ya, karena besok sebenarnya yang ini. Elemen nih, dia bakal ngikutin yang center di mana, benar-benar centernya di mana. Terus di sini ada kayak tools yang sama dengan Illustrator dan Photoshop. Ada transparansinya, ngebuat ini bakal kelihatan banget atau enggak. Sama teman-teman bisa duplikat nih di Kopas. Kalau mau hapus juga bisa, pencet lagi aja. Terus di sini ada kode warnanya masuk. Kalau di HP juga ada di bagian bawahnya itu dikit. Sama posisi. Dia bisa dinaik, misalnya nih, udah lu tambahin lagi ya. Tambahin lagi. Ini di sini ya. Sekedar contoh aja. Ini mau di bawah. Yang si gambar singa mau dibuat di bawah, dia bakal dimundurin aja. Tuh, hilang. Hilang kemana? Dia bakal ke bawah ini. Cuma sesimpel itu sih. Bakal beda sama AI dan PS yang
teman-teman harus buat elemen-elemen itu benar-benar sendiri. Jadi dia pakai tools. Gitu. Oke. Kayaknya buat materi, insya Allah lengkap sih. Semoga bisa ditangkap. Sebentar, kalau stop dulu. Oke, bisa lanjut ke Dae. Kurang lebihnya mohon maaf tadi atas materinya. Semoga bisa jelas dicerna sama abang, kakak, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Galuh. Keren banget tadi penyampaian materinya. Sangat begitu detail ya. Mungkin kalau misalnya bisa di-review lagi, ditarik ke belakang lagi tadi, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ada 5 prinsip dalam mendesain tadi ya. Dari mulai komposisi, kemudian keseimbangan, kontur, kesejajaran, kemudian kesesuaian gitu. Dan juga dalam mendesain itu seperti makhluk hidup, nggak cuma orang aja yang butuh bernapas, tapi dalam desain juga butuh ruang untuk bernapas. Kemudian dalam pemilihan font juga nggak sembarangan, jadi kita dalam mendesain pun nggak cuma ngambil gambar kemudian ditaruh ditempel terus pilih warna gitu, tapi harus juga menggambar atau mendesain yang informatif. Mungkin sampai sini teman-teman, abang dan kakak-kakak sekalian ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara Galuh terkait pemaparan materinya? Atau udah jelas semua nih? Karena bagus banget tadi pemaparannya. Jelas Kak, terima kasih banyak. Mau bertanya Kak Dae? Oh iya, silakan Alia dan Raisya. Silakan. Tadi kan Kak Galuh kan berbicara masalah font. Tadi di bagian, kalau nggak salah, desain informatif, di bagian judul kan tulisannya Latin gitu. Sedangkan tadi kata Kak Galuh, dia seharusnya nggak boleh Latin. Sedangkan Latin itu kan bisa terlihat estetik gitu kan Kak. Nah itu alasannya karena apa Kak? Terus ada ini nggak Kak, karakteristik khusus atau ketetapan yang seharusnya tuh yang baik untuk judul tuh apa gitu Kak? Mungkin itu sih Kak pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Alia. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Galuh. Oke, makasih Alia sama Dae. Makasih Alia atas pertanyaannya. Tadi aku revisi ya. Yang nggak boleh pakai Latin itu bukan karena nggak boleh dipakai judul itu bukan karena dia tulisan tegak bersambungnya. Dia bisa pakai judul asal jangan di caps lock semua. Sebagai contoh nih, aku share screen ya. Nih, aku share screen lagi. Sebagai contoh nih, misalnya, kita pakai font. Kita mau tambahin judul, kita tambahkan judul. Nih, misalnya, pelatihan latihan desain Canva. Sebentar ya, agak ngelak. Oke. Atau ini aja nih, yang lebih simpel. Love and Joy. Kelihatan kan ya share screen-nya?
Oke, Kelihatan Kak. nih Kelihatan kok, Kak. dia bakal di sini. Ini yang kita pakai sebagai judul latihan desain. Nah, nih, nggak apa-apa, tetap pakai yang tegak bersambung nggak apa-apa. Asalkan, yang aku garis bawah itu, asalkan jangan di caps lock semua. Nih, pelatihan. Ada yang bisa bedain kenapa jangan di caps lock semua? Karena emang bukan, dia fungsionalnya bukan untuk dipakai sebagai caps lock semua. Ini yang terjadi kalau misalnya kita pakai yang Latin caps lock semua. Jadi jangan di caps lock semua gitu. Seperti ini. Dia bakal aneh kan tulisannya? Dibandingin sama yang nih, oke. Aku kopas lagi ya. Sama yang ini. Yang tadi di awal. Latihan desain, tapi dia dengan penggunaan yang benar. Gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang tulisannya yang atas dengan ini, dengan caps lock semua juga bakalan mikir, ini T-E-L-A. Kayak ganggu nggak? Atau nyaman yang mana lihat? Ngelihatnya, yang atas atau yang bawah? Bagus yang bawah Kak. Ya, itu penerapannya. Nggak apa-apa buat judul. Emang fungsinya buat judul sih. Kalau misalnya yang tegak bersambung buat apa? Buat jadi isi dari poster juga bakalan lebih ngabisin tempat. Karena kan dia otomatis lebih lebar ya. Otomatis lebih lebar dibandingin sama tulisan-tulisan kecil yang kayak gini nih. Yang From the Miller ini dari konsentrat tuh. Konsentrat klasik. Gitu. Nih. Itu. Kejawab nggak, Lia? Jawab Kak. Oke. Makasih, Lia. Oke, makasih banyak Alia atas Bagalu. pertanyaannya dan Bagalu juga buat jawabannya yang sangat informatif sekali. Buat teman-teman, abang dan kakak-kakak yang lain mungkin ada pertanyaan? Kak, mau nanya, Kak. Iya, Oh, Bang. boleh. Silakan, Bang. Perkenalkan, Kak. Saya Rizky. Mau tanya, Kak, kalau misal kan Canva ini mempermudah untuk desain ya. Yang saya tahu itu kan desain kan banyak kan software kayak Photoshop, ada Photoshop gitu. Nah, kekurangan dari Canva ini daripada software kayak ada Photoshop gitu, itu apa sih, Kak? Terus habis itu apa di Canva ini bisa untuk animasi? Tadi saya lihat ada untuk animasi, maksudnya kayak semacam bikin GIF atau video gitu. Apa bisa? Makasih. Oke. Langsung dijawab ya, deh ya? Ya, silakan. Oke. Makasih Bang Rizky atas pertanyaannya. Jadi, kekurangan dari Canva ini sendiri adalah elemen-elemen itu tersedia dan membuat kita tidak terlalu kreatif dalam membuat. Kekurangannya itu banyak yang kopas, jadi banyak yang make. Jadi desain yang kita hasilkan itu kelihatan bakalan banyak yang pakai juga, karena emang template-templatenya kan sudah tersedia ya. Paling penggunaan warna-warnanya aja yang bisa
diganti. Jadi otomatis secara garis besar tuh kayak pasaran jatuhnya, kalau kasarnya ya. Tapi juga tergantung sama penggunaannya. Itu pertama. Terus dari segi warna. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, warnanya ya. Apakah bakal beda sama si e-book yang Galuh buat, yang dibuat di Adobe Illustrator? Tuh. Ada beda kan ya? Ada beda. Tapi bisa diakalin dengan warnanya ini kita ganti. Misalnya ini ya. Nih yang kuning muda. Bisa kita ganti warnanya. Mau jadi apa? Gitu. Biar warnanya ini kayak nggak kelihatan, ini bikinan Canva gitu. Atau kita bikin lebih simpel. Kita bikin lebih simpel dengan buat gambar-gambaran menghias ini nggak terlalu mendominasi. Kan tadi ya, prinsipnya enakan ngelihat yang simpel dibandingin sama yang rame. Dan Canva, ciri khasnya itu rame. Gitu, kenapa kelihatan banget, ini pasti buatan Canva gitu. Kayak gini juga warna pertama, yang pertama tadi desainnya itu bisa dipakai massal, jadinya kelihatan kalau ini ciri khas Canva. Karena all shop ini bakal all shop A pakai desain Canva yang gini. Cuman all shop B pakai desain Canva yang bentukannya komposisinya sama dengan warna yang beda. Jadi kan tetap kelihatan ya cirinya. Kalau itu pakai Canva. Terus yang kedua ada yang GIF. Iya Bang, jadi di sini bisa pakai GIF ya. Teman-teman bisa cari, di sini ada template-nya apa aja. Oke. Template-nya apa aja. Nih, kita keluar sini. Itu ada GIF. Ini ya, bagian bawah. Buat logo juga bisa di sini. Nih ada GIF. Seperti ini. Di sini bisa ngedesain GIF, tapi kekurangannya biasanya agak, kalau mau desain video, dia maksimal 1 menit. Kalau yang Galuh pakai di HP ya. Sepertinya sama juga sama yang di laptop. Dan agak sering error. Jadi kayak desain, masukin suara, masukin musik ke suatu video itu bisa. Tapi musiknya jarang keluar. Itu biasanya kekurangannya. Sama ada lagi, karena dia dipakai pasaran ya, banyak orang yang pakai. Dan yang salah lagi tuh kayak kadang penerapan desain itu nggak dipakai. Jadi kelihatan lebih, desain itu kelihatan murahan gitu loh, kasarnya. Tapi kalau misalkan kita bisa nerapin prinsip-prinsipnya, mau desain pakai apa aja, sekaligus Canva sekaligus ya, itu bakal kelihatan mahal. Desain kita kayak kelihatan berkelas gitu. Karena desain sendiri kan tergantung selera orang-orang ya. Desain itu, bisa digarisbawahi, desain itu sebenarnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Adanya itu desain yang diterima sama audiens, sama desain yang tidak diterima. Kalau misalnya bagi Galuh desainnya si A misalnya bagus, tapi kalau misalnya bagi orang juga nggak bagus, ya itu tergantung selera masing-masing orang. Jadi bukan perkara bagus atau enggak, tapi diterima atau enggak suatu desain. Oke, gitu Bang. Kejawab nggak Bang? Kejawab, Gal. Makasih, Gal. Ya, makasih juga Bang. Oke, terima kasih Bang Rizky atas pertanyaannya dan Mbak Galuh atas jawabannya. Untuk terakhir, buat teman-teman abang dan kakak sekalian, ada yang ditanyakan?
Atau masih ada yang kurang paham terkait pemaparan materi yang telah disampaikan, boleh aja langsung ditanyakan pertanyaannya. Saya mau nanya dong, Kak Galuh. Oh, silakan Bang. Ini kan Canva ini kan nyediain kayak apa banyak template, font gitu-gitu. Nah, semua template sama font gitu-gitu yang segala macam di Canva itu aman nggak sih dari copyright gitu? Kan gue kalau sering dengar tentang desain biasanya banyak nih orang bikin desain terus tiba-tiba di hak milik ini font milik gue gitu. Itu aja sih pertanyaan gue. Makasih Bang Ardan atas pertanyaannya. Ya, semoga membantu ini. Kalau untuk Canva sendiri, yang bikin dia copyright itu, kalau sejauh ini dari penggunaan font, template, nggak ada sih. Dia emang diperuntukkan buat gratis, free, dan mudah dipakai oleh orang banyak. Tapi yang bikin itu kelihatan copyright, biasanya kita pakai suatu hasil desain orang lain dijadikan sebagai latar buat kita bikin desain lagi di Canva. Itu copyright biasanya karena kita nggak mencantumkan si gambar latar tadi, background tadi, itu dapetnya dari mana. Padahal kan suatu karya orang, mau sekecil apapun ya, cuman perkara foto doang, kita emang belajar harus dicantumkan juga kan sumbernya di mana. Kayak kita bikin makalah tuh misalnya, kita harus nyantumin ini yang moto siapa, kalau misalnya nggak ada, kita masukin webnya siapa, gitu. Jadi, copyright juga emang sentimental banget sih bahasannya. Karena perkara desain-desain kayak gini tuh emang banyak banget plagiat dan pembajakannya, dan itu bikin secara mental itu bikin jatuhin si pendesainnya sih. Secara nggak sadar ya, kayak udah susah-susah nih gambar atau susah-susah ngedesain grafis tapi nggak disantumin, nggak kayak seolah-olah diambil aja gitu gambarannya. Kalau untuk yang lainnya insya Allah aman sih sejauh ini. Gitu. Makasih Bang. Oke, terima kasih juga Galuh. Oke, pertanyaan dan jawabannya cukup memuaskan. Mungkin sebelum ditutup nih Mbak Galuh, buat teman-teman yang punya all shop, online shopping gitu, dari sudut pandang Galuh nih sebagai orang yang expert banget dalam desain, gimana sih tips and triknya nih yang punya all shop buat menarik customer dari segi desainnya? Mungkin Mbak Galuh punya tips and triknya. Ya, makasih Daya. Kebetulan masih belajar juga ya bareng yang lain. Ada suhunya itu, ada Bang Eki. Terus, buat all shop ya? Oh iya, tadi kan di sini bisa kita lihat ada penggunaan logo kan, cara-cara buat logo. Jadi, tinggal ganti aja dengan tulisan yang kita mau kan kalau di Canva. Nah, apa sih kerugian? Ini titik balik positif dan negatif di Canva ya. Apa sih kerugian kalau misalnya kita pakai logo-logo yang udah disediakan sama Canva dan bakal jadi bakal akibat itu apa sama si online shop kita. Kalau misalnya skalanya masih kecil, kayak cuman masih belum serius banget ya, sekedar jualan-jualan biasa atau jualan musiman gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih. Asalkan ya, harus garis bawahi, itu nggak bener-bener nyaplok doang gitu loh. Nggak cuman ganti nama doang, tapi ya ada gambar saladnya tetap gambar salad misalnya. Terus ada tulisannya ganti aja jadi apa, salad bar atau segala macam. Itu yang salah. Karena logo atau branding itu sendiri itu digunakan untuk hak cipta membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Ingat nggak kalau misalnya biasa baca soal desain gitu, soal logo ayam gepreknya Bensu. Nah, sesimpel itu kan, itu udah brand besar banget ya. Jadi, wajar kelihatan kayak jadi ranah hukum kan jatuhnya, sampai ya rebutan logo lah, secara kasar seperti itu.
Itu dikarenakan tadi hal-hal kecil yang kayak ya udah logo aja, misalnya logo nih nyaplok di Freepik atau nyaplok di Behance atau nyaplok di Pinterest misalnya, terus tinggal ganti gambar aja. Kenapa logo itu mahal? Ya itu tadi, karena emang prosesnya itu idenya yang susah, fundamentalnya tadi yang susah, bukan sekedar eksekusinya doang yang susah. Jadi Galuh saranin kalau misalnya mau bikin logo, kalau teman-teman masih kayak cuma sekedar aja, nggak apa-apa, asalkan dibuat beda elemennya. Itu banyak banget kok tutorial YouTube segala macam. Kalau misalnya kita mau belajar, itu bisa kita pahamin secara yang sederhana, nggak perlu yang expert banget di Photoshop, di Illustrator gitu. Itu bakal bisa. Jadi kayak beda, tetap beda. Gitu. Biar nanti nggak ada pembajakan-pembajakan ini logo siapa, ini logo siapa. Walaupun skalanya masih kecil ya, itu merugikan sih. Gitu. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Galuh. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Mungkin tadi Kak, sekaligus. mau nanya, Kak. Oh, oke, Bang Rizky, silahkan Bang. Untuk besok software yang dipakai apa aja ya, Kak? Iya, makasih Bang. Ya. Jadi besok buat software yang kita pakai web PC dari Canva yang tadi udah Galuh share screen. Kita pakai itu, fokusnya di situ. Kita bakal buat poster. Kenapa di sini poster? Karena poster juga dasar ya. Kalau misalnya udah biasa buat poster, nanti mau buat brand design buat produk apapun lebih mudah. Terus kalau misalnya mau buat infografis sampai yang ilustrasi segala pun jadi ikut doang, jadi kayak ngalur doang gitu, karena udah terbiasa dengan prinsip-prinsipnya tadi. Kita besok temanya itu ada yang Galuh contohin, good mining practice. Terus bakal ada tugas sih. Itu nge-branding divisi-divisi yang ada di Hitam, sama satu lagi brand produk. Iya benar, brand produk biar bisa pada jualan gitu. Karena kan masanya pandemi ya, sadar banget sekarang betapa pentingnya desain skill gitu dari media sosial, dari media digital saat kita harus work from home, terus harus jaga jarak seperti itu. Jadi tetap online, tetap produktif walau online. Terus disaranin besok udah login pakai emailnya masing-masing ke Canva. Tapi kalau misalnya nggak login juga nggak apa-apa sih. Bedanya Canva web sama Canva PC itu sama sebenarnya. Cuman elemen-elemen yang ada, kayak yang tadi yang ada gambar-gambar, segala macam buat kita nyari, itu bakal lebih banyak di web yang PC dibandingin sama web yang HP. Kenapa kita pakai yang di PC? Seperti itu. Makasih Bang Rizky. Makasih, Kak. Terima kasih banyak Bang Rizky untuk pertanyaannya dan Bang Galuh untuk jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan dari Bang Rizky merupakan pertanyaan terakhir ya, karena sekarang juga waktunya sudah menunjukkan pukul 11, di mana sudah menandakan waktu akhir kita dalam pertemuan pertama ini, yang nantinya akan dilanjutkan pada hari esok, yaitu hari Minggu, pukul 20.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman, abang dan kakak-kakak sekalian, untuk dipersiapkan lagi aplikasi Canva-nya, tadi yang sudah disebutkan juga oleh Galuh sudah di login, kemudian juga berdasarkan pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan, semoga bermanfaat buat teman-teman, abang dan kakak-kakak sekalian. Mungkin ada yang punya online shop atau lagi ada yang mau ngebangun personal branding dari desain, ini bisa banget diaplikasiin di kehidupan abang dan kakak-kakak serta teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya selaku MC pada hari ini.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan dari saya kepada abang dan teman kakak-kakak sekalian. Saya selaku MC pamit mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Galuh. Galuh. Keren. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti buat apa bahan-bahan yang bakal didesain besok bakal ada di Drive. Jadi ntar malam dicek aja Drive-nya lagi ya. Terima kasih semua. Siap, Gal. Makasih, Gal. Yang bikin rokok mulik. Makasih Galuh. Baik, Kak. Makasih, Kak. Keren. Terus Galuh. Makasih banyak Kak Galuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, mungkin bisa di-end meeting aja, Gal. Day, makasih. Makasih, Dek. Izin Ya, ya. sama-sama. Thank you all. Ya. Kalian keren. Alah, Day ini. Besok aja nggak ini ya, nggak di screenshot tadi, lupa. Nggak apa-apa deh, besok aja. Udah tadi sama Bang Rizky. Udah. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Aman-aman. Maklum yang biasa bikin live report lagi. Banget. Mantap. Izin galuan semuanya. Yo. Kasih, Gal.